Halo teman-teman, coba lagi bersama saya di Falcon WE Channel. Salam olahraga. Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Safri akhirnya memenangkan pertandingan melawan Thailand. Dan ini membuktikan bagaimana kualitas seorang Indra Safri ketika menghadapi babak final ya. Setiap kali masuk final, Indra Safri selalu membuktikan bahwa dia adalah master of the final ya. Kemenangan ini sekaligus menambah trofi Indra Safri bersama Timnas Indonesia U19. Sejak 2013 lalu dia pernah menjuarai ajang ini bersama dengan Evan Dimas dan kawan-kawan ya. Saat itu generasi emasnya Indonesia zaman Evan Dimas, mereka mampu memenangkan turnamen itu. Tentunya juga tempatnya di Jawa Timur. Lagi-lagi Jawa Timur menjadi tempat yang sangat romantis bagi Coach Indra Safri. Ya teman-teman, sebuah berita yang tentunya sangat menggembirakan bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua melihat bagaimana pertandingan tadi malam sungguh-sungguh sangat menegangkan. Dan pertandingan tadi malam juga membuktikan kelasnya seorang Jens Raffen. Pilihan yang tepat dari Coach Sintayong tentunya ya. Bagaimana dia memilih Jens Raffen ketika itu bersama dengan Rafael Strijk. Ini sekaligus membungkam mulutnya Towel yang selalu kontra dengan para pemain-pemain diaspora. Bagaimana Jens Raffen menunjukkan bahwa dia layak membela timnas Indonesia. Inilah striker, tipe striker yang kita tunggu-tunggu ya. Dan saya kira Jens Raffen ini akan menjadi pilihan Coach Sintayong ya. Karena bagaimanapun kita melihat Jens Raffen ketika pertandingan demi pertandingan dia lalui secara grafik sangat baik. Pada pertandingan pertama di penyisian grup dia masuk ke babak kedua. Kemudian di pertandingan kedua sama, di babak kedua juga masuk, tetapi mulai dari menit awal di babak kedua. Di pertandingan ketiga dia main full. Pertandingan berikutnya dia main full ya. Itulah Jens Raffen. Kita senang ya. Ini saya mau ngomong apa lagi saya tidak tahu, karena rasa bahagia karena Jens Raffen menunjukkan skillnya sebagai striker yang sesungguhnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau timnas Indonesia tanpa ada pemain-pemain diaspora. Kita tidak mengecilkan pemain-pemain lokal kita. Saya melihat bagaimana Arkan Kakak tadi malam ketika masuk menggantikan Jens Raffen. Dia lebih banyak berlari ya, seperti saling kejar-kejaran. Dia seperti hanya mengukur lapangan. Inilah yang orang sering kritik, bahwa jangan sampai si Arkan Kakak ini pemain titipan. Mainnya jelek. Cetak golnya cuma satu. Ya, cetak gol cuma satu, tapi terus dipakai oleh Coach Indra Safri. Ya, terlepas dari itu semua teman-teman, kita tetap bersyukur karena Indonesia mampu mengalahkan Thailand ya. Ini sekaligus membungkam tetangga yang terlalu berisik. Katanya harusnya Malaysia yang masuk final ya. Tapi apa? Kemarin juga mereka juga kalah sama Australia melalui drama adu penalti 5-3 ya. Jadi terkait dengan kemenangan timnas Indonesia atas Thailand, ada banyak reaksi-reaksi dari netizen Indonesia teman-teman. Yang lebih terharu lagi ketika Jens Raffen saat diwawancarai, dia menangis ya. Dia menangis karena dia bisa membela timnas, dia bisa menjadi penentu kemenangan, dan sekaligus kehadirannya dia membawa dampak yang sangat positif bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Safri, dan bahkan sampai juara. Bravo timnas Indonesia.
Nah ini baru pelatih. Pelatih kayak Sinteyong mana bisa juara AFF. Indra Safri udah berkali-kali membuktikan. Ngapain kita bayar mahal pelatih Korea? Nggak bisa juara. Yang kita butuhkan itu gelar. Banyak orang yang bilang kalau prestasi Sinteyong banyak, mana trofi yang kita butuhkan. Piala AFF. Inilah bukti kalau Coach Indra Safri lebih baik. Apalagi Coach Fahri Husaini. The best. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Bravo, Timnas U19 Garuda Muda mengukir kembali gelar juara untuk yang kedua kali di arena Piala AFF U19 yang sekarang Asian Cup U19 pada tahun 2024. Indra Safri, pelatih kepala Timnas U19 untuk yang kedua kali setelah 2013 juga di Jawa Timur. Kalau sebelumnya di Sidoarjo, sekarang di Surabaya, di Gelora Bung Tomo, kita mengalahkan Thailand. Jens Raven mencetak gol keempat dia di turnamen ini, dan itu terjadi pada menit ke-17 dari sebuah set piece. Corner kick dilayangkan oleh Kaviatur, ada tandukan kepala dari pemain belakang Kadek Arel, dan pada posisi yang tepat Jens Raven berada untuk bisa meneruskan tandukan dari Kadek menjadikan gol di menit 17. Itu menjadi gol sematawayang Timnas U19 di final melawan Thailand. Sepertinya memang kita melawan Thailand itu selalu berjodoh ya di final, terutama bagi Coach Indra Safri, karena di 2013 juga kita mengalahkan Thailand di final. Dan kalau bisa mengingat lagi di SEA Games ya, kalau nggak salah kita di dalam pertandingan yang dramatis itu berdarah-darah, ada kartu merah di sana, dan pada hujan gol kita bisa mengalahkan Thailand di SEA Games, dan itu dilatih oleh Indra Safri. Sekarang Indra Safri juga menukangi Timnas U19 dan sukses. Jadi selamat buat Coach Indra Safri, selamat buat seluruh penggawa, pemain-pemain U19, buat manajer Pak Sagi Iskandar. Ya, luar biasa bagaimana kekompakan anak-anak dari fase grup. Kita tidak tergalakkan, ya tidak pernah bermain imbang, selalu bisa menang. Termasuk kita bisa mengalahkan Malaysia di semifinal dengan 1-0 dan juga di final. Dan hal yang baik bagi kita dalam dua laga yang krusial di semifinal itu kan tim-tim yang kuat. Malaysia dan Thailand ini dua tim yang sangat baik ya. Mereka berdua berada di grup C dan sama-sama lolos baik sebagai juara grup dan runner up. Dan kita tidak kebobolan. Itu yang sangat baik ya. Pertahanan kita tentunya kuat. Kadek Arel memimpin sebagai back, dan 3 back selalu dimainkan di belakang oleh Coach Is. Ada Iqbal, ada Buffon, ya luar biasa. Ya kita bisa melihat, kecuali Buffon bergantian melawan Timur Leste, ada Saki yang bermain sana, tapi kembali Buffon bermain, yang juga menjadi pahlawan di semifinal ketika dia mencetak gol ke gawang Malaysia untuk membawa kita ke babak final, dan sekarang kita bisa mengalahkan Thailand. Semua pemain bermain dengan semangat tinggi. 10 menit terakhir menjadi 10 menit yang sangat mendebarkan buat kita semua sebagai penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Kita dibombardir kurung habis oleh Thailand karena memang kita ingin mengamankan gol 1-0 itu yang diciptakan Raven. Jadi semua pemain belakang mungkin dapat instruksi dari Coach lebih bermain dalam, lebih bertahan untuk mengamankan keunggulan ini. Dan anak-anak bermain sangat bagus, termasuk Mesal yang main di babak kedua terakhir, ditambah posisi untuk bisa membantu Kadek, Iqbal sana ya, ada Buffon dan juga Donitri sebagai kapten ke-11 yang tampil lugas di belakang sehingga mengamankan ya bagi gawang Ikram. Ikram juga tampil oke di bawah Mister, dan sejak babak pertama ya Coach Is mengubah gaya pemain ya, dengan 3-4-3-nya dia memainkan 2 gelandang sebagai holding midfielder yang atau sebagai pemain yang di tengah. Welber kali ini ditemani oleh Kaviatur. Ya, Dennis Vigoke dimasuk babak kedua. Tony Firmansyah juga nanti masuk yang menggantikan Kaviatur ketika mengalami salah. Kemudian Mufri ada di kanan dan Donitri ada di kiri. Dia memasukkan kembali Arli Abdul Manan di depan untuk mendampingi Jens Raven, dan juga Rizky Afrizal bermain di sana sebelum ada pergantian-pergantian. Dan kita memang ada rasa was-was, ketar-ketir ketika Welber Yardim mengalami masalah dan harus ditarik keluar. Ya, termasuk dengan Kaviatur sebelumnya. Ya, Kaviatur keluar, ada Tony Firmansyah memang oke. Pemain Persebaya Surabaya ini tampil juga baik. Ya, kemudian Welber kehilangan 2 gelandang ini, tapi ada penggantinya Dennis Vigo yang bermain di posisi ini. Jens Raven juga ditarik babak kedua karena mungkin sudah kelelahan dan dia agak mengalami masalah sedikit ya dengan kakinya, sehingga Coach Is itu perlu untuk bisa menarik pemain ini untuk menyelamatkan dia
Tarik dan Arkan Kakak yang masuk menggantikan dia. Ya, jadi memang ini pergantian pemain yang sudah mungkin dihitung oleh Coach Is dan menyulitkan bagi Thailand. Thailand seakan-akan frustrasi sepanjang laga. Mereka coba untuk menekan dari semua sisi, semua sektor, tapi sulit untuk bisa menembus posisi ini. Ya, bagaimana juga mereka punya bek kanan yang sangat bagus, tapi berhadapan dengan Donitri yang sangat bermain baik sekali, ya. Dan ini yang saya pikir juga jempol semangat, nyali dari anak-anak untuk bertarung melawan Thailand. Tidak ada rasa takut mereka bermain. Dan tentunya karena Coach Is merasa selalu dia menang melawan Thailand, jadi ada rasa percaya diri menghadapi Thailand. Sesungguhnya kita itu agak berat di semifinal melawan Malaysia, karena Malaysia sebagai juara bertahan dan mereka sangat bagus tampil sebagai juara grup C, karena Thailand di posisi kedua. Malaysia ini yang sebenarnya yang kita perlu untuk waspadai, tapi akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan melawan Malaysia dan Malaysia tidak mencetak gol. Indonesia 14 gol kemasukan 2 ketika menghadapi Malaysia, tapi bagaimana garangnya mereka di lini depan itu tidak bisa menembus. Iqbal, Kadek yang bermain bagus, Buffon sangat-sangat baik. 3 bek ini bertarung di belakang untuk mengamankan daerah pertahanan tim nasional Indonesia. Saya harus bisa mengacungi jempol, tapi apapun itu, ya, Coach Is sudah memainkan pemain-pemain yang tepat, sudah berdiskusi dengan tim kepelatihan untuk melihat penampilan tim pemain-pemain dari awal fase grup sampai di semifinal, dan akhirnya dia menentukan untuk memainkan yang saya bilang tadi, kan, dengan Ikram, Kadek, ada Buffon, ada Iqbal, Donitri, ada Mufi, ya, kemudian di awal ada Welber dan Kaviato sebelum ditarik keluar, depan ada Raven, ya, ini bagus, ada Arli juga bermain, ada Rizky Afrizal. Ini komposisi, ya, starting 11 terbaik yang menurut Eastern. Ternyata mereka bermain dengan sangat bagus dan kita bisa mendapatkan gol di babak pertama, dan itu menjadi gol kunci buat kita. Jadi sekali lagi luar biasa, ya, buat Garuda Muda ini yang sudah bertanding di babak final, dan ini menjadi modal kuat buat kita untuk melangkah, karena yang paling penting juga di depan ada menunggu ya AFC, ya, untuk U20. Kita juga menjadi tuan rumah, jadi ada antara 11 grup itu. Kita berada dengan Yaman, ya, Maldives, ya, Timur Leste, dan saya rasa kita bisa mengatasi 3 tim ini, ya, kalau kita sebagai tuan rumah di 11 grup, dan hanya juara-juara grup yang akan lolos dengan 4 tim terbaik, ya, runner up yang akan ikut mengikuti plus tuan rumah Cina. Jadi ada 16. Nanti kemudian akan menentukan langkah maju ke putaran final di China. Nantinya ketika kita bisa lolos ke babak 16 besar tentunya sebagai juara grup, dan saya meyakini ini adalah suatu langkah yang baik, modal bagus, ada rasa percaya diri, dan inilah tim yang akan nantinya dibawa oleh Coach Is, ya, dengan manajer Pak Zaki untuk menuju ke bulan September nantinya. Tentunya ada beberapa penambahan karena 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi yang akan datang, termasuk Hinoki yang ada di sana yang akan ambil. Jadi kita semakin kuat untuk bisa berlaga di kualifikasi di U20 nantinya pada bulan September, ya, dengan lawan-lawan yang sudah sebut tadi, ya, ada Yaman, Maldives, dan Timur Leste. Oke, sekali lagi saya Bung Ropan, selamat untuk U19. Anda semua sudah berhasil, ya, mengharumkan nama Indonesia, walaupun ini hanya di Piala AFF, tapi ini suatu hal yang sangat bagus bahwa kita sudah diperhitungkan menjadi yang terkuat untuk di ASEAN. Ya, kalau kita sudah bisa tampil seperti ini di U20, kita juga akan lebih bagus. Tentunya U23 kemarin sudah lebih baik lagi, masuk ke semifinal Piala Asia, luar biasa tentunya. Sekarang kita menjadi satu-satunya tim dari ASEAN untuk timnas senior yang melangkah ke putaran ketiga di pra Piala Dunia untuk zona Asia. Tidak ada Thailand di sana, tidak ada Vietnam, Malaysia, Singapura, tidak ada, semua Filipina juga tidak ada, hanya Indonesia di tim senior. Itu akan berlangsung pada bulan September. Oke, suatu hal yang sangat bagus tentunya untuk tim nasional kita di berbagai level yang ada. Dengan saya, Bung Ropan. Ya, pembuktian Coach Indra Safri sesungguhnya yaitu pada kualifikasi Piala Asia. Melihat grup yang ada di Piala Asia, saya kira mungkin bisa, ya, karena tim-tim yang ada di dalam situ tidak terlalu kuat menurut saya. Nah, jika nantinya timnas kita di bawah asuhan Coach Indra Safri mampu lolos ke Piala Asia di Cina nanti, itulah ujian sesungguhnya. Mampukah Coach Indra Safri mengikuti jejak sang senior Coach Sintayong bersama timnas U23? Kita nantikan saja, ya. Kalau level-level Asia Tenggara itu tidak perlu kita ragukan lagi, ya, terkait dengan trofi-trofi yang diraih, yang didapat oleh Coach Indra Safri.
Timnas Indonesia U19 mampu menjadi juara dari Piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Gol diciptakan oleh Jens Raven. Ya, satu-satunya gol lewat set piece. Lagi-lagi Timnas Indonesia U19 benar-benar sangat amat kuat lewat set piece. Dan ini menjadi gelar kedua bagi Coach Indra Syafri di Timnas U19 Piala AFF setelah Evan Dimas dan kawan-kawan 2013. Jelas ini sebuah hal yang sangat baik, dan gue melihat progres yang sangat baik dari secara permainan, ya, bukan hanya secara hasil tapi secara permainan. Kita bisa melihat bahwa mereka bermain dengan tenang lawan Thailand, tidak mudah lawan Thailand, dan mental kita dari junior sampai senior lawan Thailand sekarang sudah benar-benar tidak takut lagi, tidak gentar lagi, benar-benar sudah kuat, sudah terbiasa, bahkan sudah bisa dibilang setara dengan Thailand, bahkan bisa melebihi Thailand secara mental. Dan ini perlu sekali ditanamkan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia sejak usia dini, supaya nanti kita bisa naik level, kita bisa di level Asia, dan bisa konsisten, bisa membawa nama ASEAN itu bisa lebih bagus lagi. Ya kan, ASEAN itu terbelakang sekarang karena nyaris Thailand, Vietnam itu bertahun-tahun selalu kalah dengan Timur Tengah. Nah, sekarang saatnya kita sudah mulai berpikir bahwa kita itu bisa mengarah ke sana. Dan defense Timnas U19 bisa gue akui sangat luar biasa bagus, ya, sangat amat luar biasa bagus. Benar-benar kokoh, mereka bisa menahan Thailand, bisa menahan Malaysia, tidak bisa cetak gol selama 90 menit. Itu merupakan sebuah apresiasi. Iqbal, Kadek itu sangat luar biasa. Terus si Buffon, Donitri, itu Welber di tengah, itu juga keren banget. Kaviatur sayang sekali cedera. Figo juga masuk itu menggantikan Welber, juga bermain solid. Mereka kerja keras, mereka punya fighting spirit, ya. pingin menangnya itu kerasa banget, dan layak sekali untuk memenangkan pertandingan. Walaupun Thailand tadi ada 2 kali kena tiang dan sebagainya, but that's football. Kadang memang keberuntungan di pihak kita, dan kita harus syukuri ketika kita beruntung. Oke, segitu dulu. Janganlah guys bully-buliarkan kakak, serius gue bilang jangan. Ya nanti kalian mau dia nanti kalian dikomenin lagi di story Instagramnya, mau lagi enggak kan? Ini kan kita udah pernah waktu itu dikritik terus upload story yang defensif gitu. Udahlah, janganlah, udah ya, cukup ya, kita dukung aja. Ini udah the best banget ini Arkan Kakak. Sampai komentatornya aja Bung Yuki kalau nggak si Bungkus sampai bilang ngapain pas one kalian itu ngapain aduh, sampai komentator TV aja greget, apalagi kita komentator yang diminta formal aja itu sampai greget, apalagi yang di rumah, apalagi kita yang nonton. Greget sih, tapi ya sudahlah, yang penting juara kan, yang penting timnasnya juara, jadi it's okay, ya kan, it's okay. Alhamdulillah ya Allah, Indonesia menang ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya alamin. 1-0 guys, gol dicetak oleh Jens Raven. Ini akan jadi striker masa depan Indonesia. Ya Allah, gue bener-bener terharu guys, Indonesia bisa berada di titik ini, gokil banget ya. Titik Indonesia juara, perhatikan Jens Raven. 1, 2, 3, juara. Ya, sujud syukur. Ini adalah sebuah kebiasaan positif yang ditunjukkan oleh Coach Indra Syafri bersama timnya, ya, yaitu sujud syukur. Tentunya merespon kemenangan, ya, selalu bersyukur. Ada yang menangis karena kalah, ada yang menangis karena menang. Itulah sepak bola, ya. Yang lagi
lagi membuktikan magisnya di final ya. Dan uniknya teman-teman, tim yang dikalahkan oleh Indra Safri saat juara itu selalu saja Thailand. Di 2013 ketika zamannya Evan Dimas juga sama, Indonesia mengalahkan Thailand. Dan kembali di tahun 2024 juga Thailand menjadi korban. Dan mungkin Coach Indra Safri sudah menganggap bahwa biasa aja ya melawan timnas Thailand. Justru yang lebih sulit kemarin ketika melawan Malaysia ya, karena Malaysia itu kan juara bertahan. Tapi sesulit-sulitnya kita melawan Malaysia, pada akhirnya timnas kita juga mampu ya mengalahkan juara bertahan hingga pada akhirnya lolos ke final dan juara. Bravo ya buat timnas Indonesia. Perjalanan tentunya masih panjang ya, masih ada kualifikasi Piala Asia dan kita sebagai tuan rumah. Awas, salah tangkap nanti jatuhnya ke tanah, malah ceritanya tambah lain nanti. Ini gol ini. Ini betul-betul gol. Gak mungkin gak gol. Bahaya banget Kaviator kalau bola. Gol. Gol. Gua Tuh, bilang kan? apa? Gol kan? Keren. Gol kan? Nyesel banget, asli nyesel banget. Nyesel bukan karena Indonesia juara, tapi nyesel kenapa aku tidak hadir di GBT Gelora Bung Tomo untuk menyaksikan secara langsung Indonesia, pasukan-pasukan Garuda Muda itu juara AFF U19. Seharusnya aku tuh sudah hunting tiketnya tuh kemarin-kemarin, tapi aku tadi kesalahan. Kenapa aku hunting tiketnya jam 12 siang tadi? Ya jelas sold out lah, hari bola. Jadinya mau tidak mau aku harus menyaksikan pasukan Garuda Muda ini lewat layar kaca ya bangku ya. Sabar. Tapi nggak apa-apa, yang penting Indonesia menang. Walaupun ini cuma U19 tapi no problem, menang adalah menang, juara adalah juara. Gol sematawayang Indonesia dicetak sama si Raven, pemain berketurunan Indonesia ini ya bangku ya. Aku sedih banget ngeliat dia diwawancarai nangis ya, karena saking emosionalnya dia. Walaupun dia ini keturunan ya half blood, darah campuran, tapi nasionalisnya gila luar biasa. Dan sekali lagi skill pasifnya DG bener-bener gila ya, nggak ada cooldownnya loh bro. Dari zaman Euro sampai Piala AFF U19, skill pasifnya DG bener-bener dewa, GG banget pak. Mulai sekarang kita jadikan DG nih duta skill pasif ya bangku ya. Sudah guys, sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat Garuda Muda kita karena sudah juara AFF U19 ya. Memang kota Surabaya ini aura-aura energi pahlawannya itu kerasa banget ya, masuk ke jiwa-jiwa pemain-pemain kita ya. Semoga ini menular ke para pemain-pemain senior kita yang nanti akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 mainnya di Surabaya. Ingat, Jenderal AWS Malabeja kita terkeluhkan di Jembatan Merah. Kalau sekelas Arab Saudi sama Jepang mah insya Allah bisa ya bangku ya. Ya sudah segitu dulu guys. Seperti biasa buat teman-teman yang ada gambar plus ya di sini di layarnya masih ada gambar plus. Bilangin dipencet di follow, jangan nonton doang. Jangan lupa share, like dan komen juga pastinya. Salam olahraga bos. Amazing team prestation, and the only we go today, we are champions. Is so emotional for me. For my first official tournament with Indonesia, I'm unbelievable happy now. It's I can't describe my feeling. Oh my god. What do you really want to say to your coach, to your teammates, to everybody in Indonesia who watching you right now? For my coach and teammates, what an unbelievable last month. We worked 3-4 times training a day, and we worked with us all, and now we have this achievement. It's unbelievable. And for all the supporters from Indonesia, the fans, I want to thank you all for all the messages on my Instagram, for all the audience in the stadium. Yes, thank you very much. I love you all. Oh, brother. I can give you, you can take a break for a while. Someone has a drink or something? Okay, Raven, thank you so much. We'll talk about after everything, but congratulations once again for the winning.
We are so proud of you. What a beautiful goal. Okay, really? Okay, so jadi tadi dikatakan oleh Raymond adalah betapa bahagianya. Nah itu bahagianya dia karena bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF U19. Siapa sih Jens Raven? Yuk kenalan. Jens Raven adalah pemain berdarah Yogyakarta yang membela timnas Indonesia U19. Pemain berusia 18 tahun itu mengisi posisi penyerang di tim Garuda Muda. Ia baru saja mencetak gol debut saat melawan Filipina di Piala AFF U19. Jens Raven bermain di level klub bersama tim asal Belanda, yaitu FC Dordrecht. Pemain kelahiran 2005 itu menjadi ujung tombak andalan Garuda Muda. Ia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi masa depan timnas Indonesia. Jadi, apakah kalian sudah kenal dengan Jens Raven? Ya, dan tadi malam dia membuktikan bahwa dia layak menjadi striker masa depan timnas Indonesia. Tentunya ini akan menjadi pilihan dari Coach Sintayong. Bisa-bisa dia dipanggil ya saat bulan September nanti di kualifikasi Piala Dunia ya. Semoga saja ya. Oke teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga untuk kita semua.